Shalom semua. Apa kabar? Amin, luar biasanya. Jangan luar biasanya ragu-ragu. Luar biasa. Luar biasa gitu saudara. Jadi memastikan di jiwa bahwa aku ini luar biasa karena Tuhan. Amin. Yang jelasnya I miss you all semua. Ya, kita akan sama-sama buka di dalam Roma. Ya, tema firman Tuhan siang hari ini adalah hati yang merdeka. Makanya pakai merah putih nih ya, saudara. Yuk, kita buka dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal yang ketiga. Oke, 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin, saudara. Saudara terkasih dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Artinya gini, yang tadinya dia hidup dalam keinginan daging, hidup dalam kompromi-kompromi dunia, maka disitulah dia akan kehilangan Tuhan, kehilangan hadiratnya, kehilangan perkenanannya. Tapi ketika dikatakan apabila hati seorang berbalik. Jadi seorang yang berbalik ini fisiknya atau hatinya? Ya. Sekarang jawab jujur. Selama ini yang berbalik hatimu atau fisikmu? Halo? Kayaknya berjuang bersama lah Bu. Saudara, karena banyak orang itu enggak sadar. Banyak orang tuh hanya berbalik secara fisik, tapi hatinya masih nyantol di Mesir. Betul lah betul? Apa Mesir? Mesir itu bicara perbudakan, keterikatan, kesukaan daging. Mesir bicara kesukaan dunia. Jadi cuma fisiknya balik, tapi hatinya masih nyantol. Jadi kalau nyantol bilang nih, hei hati balik sini, ikut. Gitu saudara ya. Jadi saudara, gimana kita bisa tahu hati kita sudah berbalik atau belum? Saudara, ketika seringkali fisik kita dengan hati kita ini berantem terus. Ya, ternyata berantem tuh enggak perlu banyak orang saudara. Enggak perlu lawan. Jiwa kita sama daging kita suka berantem, betul enggak? Yang di jiwa di roh bilang gini, ayo doa. Yang daging bilang gini, tar dulu. Film Korea belum selesai. Saudara terkasih, musuh itu ternyata bukan di luar. Musuh itu ternyata di dalam diri sendiri. Saudara, kalau diri sendiri ini jiwa kita belum sampai dibereskan. Nah jadi saudara terkasih, apapun itu kita belajar untuk tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan keadaan, tapi belajar jujur pada diri sendiri. Kenapa sering kali terjadi pergejolakan, terjadi perperangan, terjadi konflik-konflik saudara. Ternyata musuh itu yang terbesar adalah keputusan hati. Betul enggak saudara? Selama hatimu punya keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka apapun di seberangmu, apapun di dekatmu, bahkan apapun ya, yang ada di sebelahmu, itu tidak akan menggugah hidupmu saudara. Karena kau punya keputusan yang lahir dari kesadaran jiwa dan rohmu. Saudara terkasih, ketika dikatakan hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ketika kita kembali kepada roh Tuhan, maka selubung-selubung yang menutupi mata hati kita, menutupi roh kita, itu dibuka. Karena apa? Ketika kita berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan roh Tuhan, maka terang itu menelanjangi semua kegelapan. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa pentingnya ketika kita memastikan, mengkondisikan hati kita apakah sudah merdeka. Ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh
Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi selama hati kita ini masih banyak tuduhan, masih banyak gejolak, masih banyak pemberontakan, berarti indikasi roh Tuhan sangat-sangat kritis di dalam kita. Artinya sangat tipis banget. Sehingga enggak punya kuasa untuk melawan daging, untuk menguasai diri, bahkan mematikan keinginan daging. Saudara, banyak orang itu tidak menyadari keberadaan yang di dalam. Dan membiarkan semua berjalan seperti rutinitas. Jadi saudara terkasih, hidup ini kalau kita tidak terbiasa mendisiplin, tidak terbiasa membereskan, tidak terbiasa menyapu bersih, maka kita akan membiarkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita. Dan itu kita anggap sesuatu yang biasa. Makanya segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Salah satunya, secara fisik, kalau kita tuh suka yang bersih, saudara, percayalah, di dalam kita juga suka yang bersih. Ketika kita stres dengan hal yang kotor, yang berantakan, percayalah, ketika ada sisi yang kotor di jiwamu, kau juga gak akan tahan. Tapi kalau kita nih cuek dengan hal yang kotor, yang berantakan, pastilah di dalammu juga akan cuek, saudara. Saudara, kita belajar memperhatikan dari hal-hal yang kecil. Kalau dari hal-hal yang kecil kita tuh tidak terbiasa malas, tidak terbiasa menunda, percayalah yang di jiwa, yang di rohmu, engkau juga tidak akan suka menunda. Segala sesuatu itu dimulai dari apa yang kau lihat. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih, kembali lagi. Kemerdekaan itu bicara selubung yang sudah dibuka. Selubung yang sudah dilepaskan, saudara. Sehingga hati kita, sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada tekanan, apapun itu, tidak akan pernah menggoyahkan, tidak akan pernah mengoyakkan hati kita. Walaupun kadang ada air mata, ada tekanan demi tekanan. Saudara, yang tidak bisa kita pungkiri adalah kekuatan roh Tuhan akan membuat kita tetap bisa berdiri dengan sangat kuat. Bahkan menyelesaikan apapun yang Tuhan percayakan. Percayalah. Memang ketika kita punya keputusan untuk mengikuti Tuhan, ikuti arahannya, ikuti bahkan seirama dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang gampang. Tidak ada yang mudah bersama Tuhan. Tapi dibutuhkan sebuah pengertian dan keputusan, itu yang membuat kita dimudahkan. Sampai sini paham? Kalau engkau tidak punya keputusan dan tidak punya pengertian, apapun yang kau buat, yang kau lakukan, engkau stres. Tapi katakan, Bu, saya ngerti. Saya paham. Tinggal satu yang kau lawan. Supaya kau punya keputusan. Adalah dagingmu. Saudara, sejujurnya, kita itu mengikut Tuhan sebetulnya simpel dan tidak ruwet. Tapi banyak orang tuh jadi ruwet. Karena apa? Karena cuma satu. Karena tidak siap melawan kedagingannya itu loh. Dari situ akhirnya jadi benih mengkamiri dan diibaratkan bertumbuh, berbuah sampai mengakar. Nah, ini masalahnya. Jadi saudara terkasih, penting. Nanti setelah ibadah kita akan ada permainan. Dan di permainan itu kita akan melihat sebuah karakter yang ajaib. Waduh, belum sudah deg-degan ini. Bilang gini, Maria, tolong nanti bocorannya. Saya juga gak ngerti, saudara. Mereka rahasiakan semua itu daripada saya juga. Jadi percayalah, kita semua peserta. Oke? Kembali lagi, saudara. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya menjadi pertanyaan, apakah di hatimu ada roh Allah? Yes. Berarti engkau bilang kanan kiri, merdeka beneran ya? Iya saudara, kita ini perlu terus menggemakan dan memahami arti sebuah merdeka. Jangan menjadi kebiasaan setiap bulan Agustus,
Merdeka, merdeka, merdeka. Sampai perutnya putus ternyata gak merdeka. Iblis tuh ngakak-ngakak, kesian deh loh. Jangan cuma jadi slogan, kemerdekaan itu harus terus dipahami. Dipahami bahkan sampai dihidupkan, sampai di jiwa, sampai di roh. Kenapa? Banyak orang terbelenggu karena gak sungguh-sungguh memahami. Tidak sungguh-sungguh menghidupkan saudara. Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Iya. Pesan Elia tadi, Elisa. Mami, firman jangan lama-lama. Semakin kau bilang jangan lama, Tuhan akan lama-lama. Enggak, bercanda saudara. Ayat 17. Roma 6 ayat 17. Ya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang, katakan kanan kirimu, sekarang aku dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadaku. Aku telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Yes. Enak saudara ya. Jadi saudara kasih dikatakan, tapi syukurlah kepada Allah. Dulu banget. Ya. Aku ini hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan. Artinya saudara, ini bicara orang yang segenap hati. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami satu titik balik? Kuncinya kalau kita segenap hati. Segenap hati itu saudara ya, nggak ada unsur apapun yang tertinggal. Tetapi segala unsur di sel-sel kita tuh sepakat. Itu namanya segenap hati. Nah seringkali dalam kesepakatan itu kita tidak menyertakan sebuah kekuatan, kesadaran, bahkan kedalaman bahwa aku butuh sepakat dengan Tuhan. Orang cuma bilang-bilang sepakat, tapi di jiwa, di selnya seringkali, di pikirannya belum tentu sepakat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, sekali lagi berjalan dengan Tuhan itu tidak ribet, tidak ruwet, asal kita segenap hati. Ya, saudara terkasih, dikatakan mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, apa sih hamba kebenaran itu? Hamba kebenaran itu, saudara ya, bukan berarti hidup selalu mulus-mulus saja. Bukan hidup tidak ada tantangan. Justru hamba kebenaran ini banyak tantangan. Karena apa? Dia punya sebuah tanggung jawab untuk memancarkan kebenaran tadi. Yaitu sinar. Sinar kebenaran Tuhan. Jadi kebenaran itu seperti cahaya lampu. Cahaya yang begitu terang. Dan terangnya sejauh apa? Sejauh mana engkau hidupi kebenaran tadi. Kalau kau hidup dalam kebenaran setiap hari, setiap waktu. Maka terangmu akan terus bercahaya. Bahkan sampai kedalaman, bahkan paling dalam. Di dalam batinmu. Sampai orang tidak perlu bertanya, kau itu agama apa? Karena cahaya Kristus sudah sangat-sangat powerful. Memancar di manusia rohmu, di manusia batinmu. Sehingga orang ketika Anda hidupmu, wow. Orang tidak lagi bertanya, kau ini anak siapa? Dan kau katakan, aku anak singkong. Soalnya sikon dan kondisi seringkali gak memungkinkan. Atau tak menentu jadi anak singkong. Jadi saudara mulai sekarang punya keputusan. Hati dan sikon situasi kondisiku selalu menentu. Begitu saudara ya. Saya terkasih dalam nama Tuhan, artinya kita tuh bahagia banget dan bangga banget ikut Tuhan tuh selalu punya kepastian. Walaupun Tuhan tuh susah dimengerti, tetapi dia punya kepastian. Ya kan saudara, Tuhan tuh susah dimengerti kan? Tapi dia pasti saudara.
Kembali lagi saudara, tentang kemerdekaan yang di dalam batin kita. Saudara, ketika hati kita merdeka, apapun masalah, pergumulan, tekanan, bahkan yang sampai kita bilang, aku sudah gak tahu lagi Tuhan, aku harus apa, aku harus bilang apa, dan aku gak tahu lagi aku harus ngapain. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, damai sejahtera melampaui akal segala pikiran memelihara kita. Betul gak? Ada damai. Sekalipun di depan ini kelihatannya, waduh Tuhan ini gimana. Tapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ada damai dan ketenangan yang daripada Tuhan. Itulah kunci yang membuat kita bisa berserah dengan Tuhan. Mempercayai Tuhan. Kita enggak lagi kalut. Jadi kalau rohmu, jiwamu masih sering kali kalut, berarti roh Tuhan sangat-sangat minim di dalam jiwa rohmu. Roh Tuhan itu bukan cuma cukup saudara. Roh Tuhan itu harus penuh, bahkan harus meluber. Kenapa? Karena kita ini setiap hari punya tanggung jawab, tuntutan untuk apa? Melepaskan energi Tuhan, melepaskan roh Tuhan, melepaskan kasih Tuhan, melepaskan kebenaran Tuhan. Harus melepaskan otoritas Tuhan. Nah kalau kita ini kurang atau pas-pasan, gimana mengeluarkan saudara? Makanya kalau orang setiap kali habis peperangan, pulang kelapa-kelapa. Nah ini rohnya karena apa? Kurang bensinnya, kurang olinya. Begitu jalan ngebut, 150 misalkan, 150. Saudara saya pernah ya, 150 loh saudara, kilometer. Karena mau terlambat jadi. Saya bilang, Tuhan permisi ya Tuhan. 150, bener 150 saudara di tol. Akhirnya saya kebablas. Lu Tuhan kok kelewatan? Siapa suruh kamu ngebut? Kamu terlalu khawatir. Oh iya, lupa Tuhan punya kowe Tuhan, ampun. Sebetulnya Tuhan itu enggak ribet. Kalau salah tinggal I'm sorry. Tapi tulus. Tuhan bilang siap. Mundur. Pernah gak saudara? 1 kilo mundur dari tol. Ini serius. Tuhan mundur piye toh Tuhan? Mau mundur apa mau terus? Ya wis mundur. 1 kilo loh saudara. Ambil deg-degan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Loh Bu sudah salah kok berdosa kok malah dalam nama Yesus nyanyi. Tuhan yang nyuruh, kan sudah pemberesan. Nah ini saudara ya, kalau kita jatuh, gak apa-apa, yang penting kita bereskan tulus, bukan sengaja dijatuhin, bukan sengaja bikin dosa. Yang penting kita kejatuh, kita tulus Tuhan, I'm sorry Tuhan. Tuhan bilang siap mundur. Mundur, saya bilang saudara mundur sampai nyanyi. Dalam nama Yesus. Saudara ya benar. Ini mobilnya Pak Jamie lagi waktu yang saya pakai saudara. Waduh saudara deg-degan. Habis itu saudara tiba-tiba ada petugas yang di tol tuh. Begini-gini. Wah dalam hati Tuhan. Waduh mateng aku. Ini bisa dilaporkan polisi nanti ini ya. Begini-begini. Tambah dia gini-gini. Waduh dalam hati. Sih. Waduh saya bilang. Saya bilang. Pokoknya percaya saja. Sudah deket dia bilang, dia datangin saya bilang ini. Bu, kok dari sana tak lihat ibu ini mundur ini gimana? Kalau ada mobil gimana? Saya bilang ini, justru saya tahu bakal gak ada mobil makanya saya mundur. Nah ini saudara, sok-sokan ya. Saudara yang penting otoritas dari Tuhan. Ya. Oh gitu ya? Ibu datang gini, ibu ini paranormal. Bukan, saya normal. Saya bilang gitu. Ayo cepat. Oh iya. Dia, terus bu. Saudara dia ambil saudara pembatas yang orange itu diangkati semua diangkati. Saya bingung apa yang diangkati. Ayo bu mundur, belok sini. Loh kok belok sini? Ayo bu cepat, nanti ada mobil. Oh ya wis, Tuhan bilang ini. Cepat gak usah banyak omong. Putar saya saudara. Sudah kira-kira 100 meter saya bilang gini. Tuhan, sakno ya bapak itu. Tadi harusnya saya kasih duit. Tuhan bilang gini, itu gak doyan duit. Oh ya sudah. Tapi berapa kilo kemudian saya mikir. Kok gak doyan duit ya? Mana ada orang gak doyan duit ya? Ternyata Roh Kudus bilang, itu malaikat. Oh pantesan. Gitu saudara, beri komen bagi Tuhan. Ini contoh kalau kita ngalami kejatuhan yang kita gak sengaja.
bereskan. Nanti Tuhan itu menolong. Amin saudara. Dia itu Bapak kita, ingat. Dia Bapak kita bukan kayak setan. Enggak saudara, dia enggak begitu. Kalau kita ini tulus Tuhan, aduh Tuhan ampun. Sorry Tuhan, enggak sengaja. Yang penting kita tuh jangan bikin-bikin. Jangan memanipulasi Tuhan. Kalau kita memang benar-benar di luar yang kita kendali kita, ya udahlah yang penting kita bereskan. 1 kilo mundur loh saudara. Tapi ya saya nggak mau ulang lagi saudara, mengerikan. Ya, akhirnya diambil pembatas yang ini orange diangkat di semua saudara. Dia bilang, atret, langsung belok. Saudara di situ ada mobil-mobil bingung. Iki apa sih kak? Saya bilang, stop. Oke, saya bilang, saya cuma gini toh. Maksudnya saudara ya. Dalam hati, puji Tuhan. Kira-kira 100 meter baru bilang, Tuhan aku tadi lupa gak ngasih duit bapak itu. Dia bilang, Bapak Tuhan bilang ini, orang itu gak doyan duit. Ternyata dia malaikat yang gak doyan duit saudara, malah ngasih duit saudara. Jadi saudara terkasih, ayo kenali Tuhanmu. Jangan engkau membiarkan dirimu dinikmati oleh roh jahat, membelenggu dan mengikat engkau sampai berpuluhan tahun. Ngeri. Padahal kita punya Bapak yang baik. Apapun kita, kalau kita membereskan dengan sebuah ketulusan dan kemurnian, dia akan terus merangkul kita saudara. Amin saudara. Ya. Yang kedua saudara. Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Oke. Ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, saudara dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara ini artinya gini, ketika kita ini kembali kepada Tuhan, ya, maka Tuhan itu saudara akan terus membersihkan seluruh kehidupan kita. Artinya membersihkan itu ketika kita lewati setiap proses didikan Tuhan, pemurnian, pembentukan itu tujuannya adalah menguduskan kita. Maka dikatakan sini bahwa kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Supaya apa? Kita itu lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih dekat bahkan menyatu dengan Tuhan. Terang Tuhan itu menyatu di dalam jiwa roh kita sehingga setelah kita akan memancarkan yang namanya sinar kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih, ketika kita ini hidup mencintai proses, mencintai sebuah pembentukan, mencintai sebuah didikan, sebetulnya itu roh Tuhan sedang membawa kita dalam pengudusan sampai pengudusan Tuhan itu menyatu di jiwa di roh kita dan daging tidak berkuasa atas kita. Yang sampai ujungnya, kalau tadi kau mencintai kenajisan, kau mencintai perbudakan dosa, ketika pengudusan itu membawa engkau menyatu dengan Tuhan, justru sebaliknya engkau malah jijik. Engkau malah enggak tahan lihat hal-hal yang enggak benar. Seperti memang enggak tahan aja saudara. Sama ketika misalkan kau ke sebuah tempat dan tempat ini ada spirit yang enggak enak. Kau rasa juga enggak sejahtera, betul kan? Pernah enggak ngalamin gitu? Ke tempat sesuatu yang rasanya ini atmosfernya enggak enak. Kok enggak sejahtera? Berarti apa? Di tempat itu ada sebuah kegelapan. Maka terang itu apa? Enggak enak. Jadi saudara terkasih, kalau hatimu dipenuhi dengan roh Tuhan, ketika kau berjumpa dengan sesuatu yang gak enak, sisi-sisi kegelapan, engkau akan mengalami namanya kesensitifan di jiwa dan di roh. Satu kali saudara, saya naik pesawat, sebelah kiri saya ini, saya di tengah, sebelah kiri saya ini seorang laki-laki, entah gimana, dari dia duduk awal sampai di pertengahan, saya tuh mau muntah bawanya. Saya bingung, saya tuh mau mual. Tapi enggak muntah, tapi enggak mual. Sampai saya tuh sengaja saudara, ke kamar mandi saya sogrok gini.
Tapi anehnya ketika saya berdiri dan keluar dari beberapa kursi daripada pesawat, mual itu hilang. Ketika saya kembali sampai saya 3 kali saudara, baru terakhir saya enggak. Ini kayaknya di kursi ini ada yang enggak beres. Saudara terkasih, dan tanpa saya sengaja, saya tuh pas lagi kursi saya mundurin, saya mau tidur gini. Lihat dia tuh buka situs porno saudara. Oh dalam hati pantes. Waduh saya bingung ini ya apa Tuhan ya apa. Saya sudah bukan cuma risih saudara. Rasanya munek mau mual, rasanya waduh campur aduk saudara. Saya bilang Tuhan ini kan masih 1,5 jam lagi. Waktu itu perjalanan ke Papua saudara ya. Jadi saya bilang aduh Tuhan gimana. Tuhan bilang ini. Hentikan rohnya itu. Tak langsung yang saya nggak tahu ya. Saya doa. Saya bilang semua spirit yang bukan dari pokoknya saya perang, saya ikat semua dan bla bla. Tiba-tiba si bapak ini gelisah. Begini, pokoknya dia gelisah. Saya cuma terus doa. Handphone dia udah matiin. 2 menit lagi dia nyalain lagi. Matiin lagi nyala. Terus sampai ujungnya dia apa? Dia lemparin ke tasnya di bawah kaki itu. Dia lemparin. Udah dia diem. Keringatan saudara dia. Saya cuma diem aja. Dan situ Tuhan bilang, lihat, bukankah kau bisa punya kuasa untuk mengendalikan di sekelilingmu. Kadang-kadang kita ini lupa kalau kita punya kuasa. Kadang-kadang kita ini lupa kalau kita punya otoritas. Reaksi-reaksi kita sering kali apa? Ngomel. Padahal maksudnya Tuhan, hentikan ini loh, hentikan. Lah saya sampai kamar mandi bolak-balik saudara. Baru terakhirnya tahu. Oh. Saudara kenapa? Karena ada sisi kebenaran Tuhan yang terus dipenuhi. Jadi kesensitifan itu akhirnya seperti radar. Seperti alarm. Weng ketika ada sesuatu yang tidak benar. Saudara itulah kebanggaan sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita itu dipenuhi dengan roh Tuhan. Bahkan saudara, capek atau apapun tuh capek sih. Tapi capek itu bukan membuat kita jadi kayak terobsesi itu jadi prak gitu, enggak. Ya, kayak kemarin pulang saudara ya, jebret malam, terus besoknya masak lagi. Nah, nanti saudara nikmati itu masakan saudara. Saudara kasih, saudara badan capek. Tapi langsung gini, ya semangat aja. Saudara waktu tadi duduk di situ tadi waktu worship. Tuhan bilang gini sama saya. Sebetulnya ya yang membuat orang letih. Membuat orang capek bahkan stuck. Ketika apa? Dia menghentikan langkahnya. Intinya gini. Kalau tadinya kita kerja nih. Kerja. Tiba-tiba kita diem. Kelihatannya bagus. Tapi kalau diamnya terlalu lama. Mau on lagi. Susah enggak? Susah. Intinya Tuhan bilang gini, jangan sekali-kali kamu berhenti dari pelayanan. Jangan sekali-kali kami berhenti dengan keintiman dengan Tuhan. Ketika kamu memutuskan berhenti, maka di situ roh itu akan stuck. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali membuat setiap passionmu berhenti dengan Tuhan. Begitu kau berhenti, sepertinya dagingmu nyaman, tapi detik itu juga rohmu kehilangan koneksi dengan Tuhan. Kecuali kau berhenti karena kau mau sabatikal dengan Tuhan. Kau mau refresh diri dengan Tuhan, it's okay. Tapi rohmu kan gak berhenti. Jangan sekali-kali engkau yang tadi on fire dengan Tuhan. Tiba-tiba pelan-pelan mundur, pelan-pelan mundur. Pelan-pelan mundur, tambah mundur hilang langsung saudara. Ketika kamu kembali lagi, susah. Saudara terkasih, itulah yang saudara saya renungkan. Justru saya kalau semakin pelayanan, semakin on fire begitu saya berhenti karena bukan karena Tuhan, berhenti karena daging saya mau bangkit lagi. Harus pompa-pompa dulu saudara. Jadi saudara kenapa? Karena roh Tuhan itu yang membuat kita sanggup melakukannya. Jadi kalau kita bisa dimampukan itu karena roh Tuhan.
Dia mengerami kita. Bahkan bukan cuma mengerami, berikan kuasa, berikan otoritas. Bahkan ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, semua yang di sel-sel kita, Dia yang berkuasa. Sekalipun kau lelah, kau capek, begitu kau turun, kau selesai. Ada damai, ada sukacita, ada kemenangan. Saudara, di hidup ini yang mengerikan bukan capeknya fisik, tapi capeknya hati. Capeknya pikiran. Betul gak saudara? Makanya jangan jadi orang yang ruwet dengan hatimu. Jangan jadi orang ruwet dengan pikiranmu. Simple. Ngalir saja. Kata engkong Yusak, ngelinding wae rausakakan mikir. Semakin mikir semakin gondol saudara. Jadi periksa rambutmu sudah semakin rontok apa semakin tumbuh. Saudara terkasih. Mari jadi orang itu benar-benar perlu memerdekakan yang di jiwa, yang di roh. Pastikan bahwa di jiwamu, di rohmu itu benar-benar merdeka. Tidak ada tuduhan, tidak ada tekanan. Kalau ada tuduhan, kalau ada tekanan, terus bereskan. Selesaikan dengan Tuhan, selesaikan dengan setiap pihak yang dimana kau bersangkutan dengan kau. Setelah itu, kau lihat. Roh Tuhan akan membuat engkau double porsi. So di akhir zaman ini, Tuhan bilang begini. Ketika saya dapat satu mandat bahwa harus bereskan Bali, bikin lawatan di Bali. Tuhan bilang gini, nah ini apimu lagi berkobar. Ayo lari dan sulutkan ke setiap tempat, sulutkan. Jangan berhenti menyulutkan. Tuhan bilang gini, semakin kau lari melepaskan api-apiku, semakin jarah itu akan mengejar hidupmu. Karena di masa peperangan besar. Ketika tercetus KKR Bali tanggal 9. Anak saya gak apa-apa sih Maria. Cuma bilang gini, baru nafas ya Mam. Ada lagi ya. Saya bilang sip. Saya terkasih. Setelah ini gak tahu kemana lagi saudara. Udah jaga aja. Emang gue pikirin. Uang-uang Tuhan, roh-roh Tuhan kita ini cuma apa? Taat saja, cuman hamba. Gak usah banyak mikir saudara. Ya, jadi Bapak Ibu saudara kasih, kalau hati kita merdeka, maka kita akan punya kekuatan untuk terbang. Bahkan melintasi badai, Tuhan bilang, engkau lebih dari pemenang. Amin. Jadi saudara terkasih, mari selidiki dan evaluasi hatimu. Sekarang ini kondisi hatimu lagi di mana dan ngapain gitu loh saudara. Lagi beribad, atau lagi standby dengan Tuhan. Ya, saudara kemarin saya ke Papua juga gitu. Saya ini kalau datang ke sana kayak pemburu hantu saudara. Dibawa ke tempat-tempat angker, suruh ngeliat begini, bersihin dan bla bla saya bilang. Dalam hati Tuhan kayak pemburu hantu, ya Tuhan. Tapi ya sudahlah. Tuhan bilang cuma gini, terang itu perlu ke tempat-tempat gelap gini loh. Untuk usir semuanya. Iya ya Tuhan. Saudara terkasih. Dan benar-benar saudara, Tuhan tuh saya merasakan ya. Apalagi kalau di luar kota, di luar pulau. Itu benar-benar saudara berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam terus begitu. Pulang-pulang tuh jam 1 ke atas, pulang-pulang semua mandi, baru masuk ruang tamu sudah gini. Bu nanti bisa ya, itu anak-anak tuan rumah biasa begitu. Mau bilang gak bisa, ya kan gak mungkin. Terus mau bilang bisa terus, ya gak mungkin saudara. Bisa, tunggu ya mandi dulu. Sudah cepat-cepat mandi saudara, nangis ayo gitu loh. Sana sih apa-apa. Bentar bu ya, bentar bu. 10 menit, 10 menit setengah jam, 1 jam. Dalam hati. Tapi Roh Kudus bilang gini, jagalah hati, jangan kau nodai. Yes, gitu. Udah capek saudara. Udah gitu, sorry bu. Sorry aku soroh. Ngobrol saudara, bukan 1 jam bisa 2 jam nanti. Bu ayo bu, doa bu, pelepasan jam 4 pagi saudara. Saya lihat jam 4, bagus, gak usah tidur sekalian. Tapi Tuhan itu loh saudara, saya selama berpuluhan tahun berjalan sama Tuhan. Katakanlah tidur 1 jam aja bersama Tuhan, kalau bersama Tuhan loh. Bangun fresh saudara.
Tidur 1 jam, jam 4, jam 5, setengah 6 bangun. Doa nyembah. Bukan gini. Enggak, saudara, benar-benar nyembah. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia, menguatkan dan membuatku on fire. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah mengikat di jiwaku. Saya suka ganti kalimat-kalimat lagu, saudara, sesuai kebutuhan dan sesuai porsi. Bukan lagi bangun dengan, ya Tuhan, apa Tuhan? Atau nyanyi angap-angop, nyanyi enggak, saudara. Tinggal tergantung kalau sudah capek banget. Saudara, saya punya 3 versi. Kalau saya on, saya akan nyanyi strong. Kalau saya misalkan setengah capek, saya bilang Tuhan dan bla bla, tapi setengahnya ngerem. Tapi kalau sudah capek banget, itu nyanyian di segenap sel-sel saya. Karena apa? Harus mengeluarkan kekuatan di sel-sel saya. Nadanya enggak, volumenya enggak usah tinggi-tinggi, tapi di roh itu sangat kuat. Contohnya gini. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia, menguatkan dan membuatku on fire. Sampai di sel-sel sampai seluruh tubuh ini merasakan hadiratnya, mencium hatinya Tuhan. Nadanya lirih, tapi punya kekuatan yang di dalam. Sampai akhirnya nangis. Tapi air mata bukan air mata kesengsaraan, air mata falling in love. Kalau udah mentok, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa gimana. 1000 bahasa diam, di jiwa di roh yang menyembah. Tapi imajinasi di pikiran, imajinasi di roh, nyembah, mencium kakinya dan mengatakan, Tuhan, Kaulah kekuatan cintaku. Ada dimensi banyak hal ketika kita bergaul dengan Tuhan dalam keintiman yang tidak terbatas. Sehingga ketika kita selesai, wow, kekuatan kita kembali double porsi. Sebab itu saudara terkasih, itulah rahasia kenapa kita bisa selalu on fire. Bangun yang di dalam dengan kemurnian dan kehambaan. Ikatkan senantiasa dengan cinta dan pengabdian. Maka engkau akan menjadi manusia-manusia roh Tuhan yang selalu bisa on fire dan menyelesaikan dengan finish strong. Amin saudara, itulah arti dan makna kemerdekaan. Mari saudara renungkan firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan. Ada satu warning yang siang hari ini kita mau dengar di Galatia 5:13. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu dengan kesempatan untuk menghidupkan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara terkasih, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang punya keredupan hati. Janganlah menggunakan untuk dosa, tapi kehidupan untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan taruh di hati kita, yang Tuhan taruh di batin kita tanpa batas. Layani jiwa-jiwa dengan segenap hatimu. Maka ketika apa yang kau lepaskan kau tabur, maka yang roh akan terus membakar.
menjadikan kau orang-orang yang hidup di dalam roh Tuhan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan.